Selanjutnya kita akan praktikum, yaitu mengenal sifat-sifat benda. Praktikum ini diambil di buku tema 2, halaman 29 sampai dengan 30. Kalian bisa mencobanya di rumah bersama dengan orang tua. Nah, supaya kalian lebih mengenal sifat-sifat benda, kalian perhatikan video berikut dengan seksama. Sebelum memulai praktikum, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah botol. Kita boleh menggunakan botol apapun bebas, botol aqua bekas pun boleh. Kemudian alat dan bahan yang kedua adalah kita membutuhkan gelas. Boleh menggunakan gelas kaca, gelas plastik, silahkan. Namun lebih baik menggunakan gelas kaca agar terlihat. Yang ketiga adalah minyak goreng, sedikit saja, yaitu setengah gelas. Kemudian kita membutuhkan sirup. Sirup juga cukup sedikit saja, yaitu cukup setengah gelas saja. Sirupnya boleh berwarna apapun, bebas sekali. Kemudian kita membutuhkan pensil, mau pensil yang baru ataupun bekas terserah. Kemudian kita membutuhkan mutiara, karena tidak ada kelereng, kita boleh menggunakan mutiara. Selanjutnya kita akan mulai praktikum. Kalian amati perubahan bentuk bendanya. Yang pertama kita letakkan gelas, kemudian kita ambil mutiara. Mutiara tersebut akan kita letakkan ke dalam gelas. Kalian perhatikan dengan teliti apakah bentuk benda mutiara berubah ketika diletakkan di dalam gelas. Kemudian kita letakkan botol. Kita akan memasukkan mutiara ke dalam botol. Kalian perhatikan apakah mutiara berubah setelah dimasukkan ke dalam botol. Selanjutnya kita letakkan gelas lagi, kita masukkan pensil ke dalam gelas. Kalian lihat apakah pensil berubah bentuknya ketika dimasukkan ke dalam gelas. Apakah pensil berubah menjadi memendek, memanjang, membesar, ataupun mengecil? Selanjutnya kita letakkan botol. Kita masukkan pensil ke dalam botol. Kalian perhatikan, apakah pensilnya berubah? Apakah pensilnya mengalami perubahan? Untuk yang selanjutnya kita perhatikan air. Kita letakkan gelas, kita masukkan air ke dalam gelas. Kita perhatikan apakah air mengalami perubahan bentuk. Apakah air bentuknya seperti gelas? Ataukah air bentuknya tidak seperti gelas? Nah, supaya lebih jelas, kita letakkan botol, kita akan masukkan air ke dalam botol. Kalian perhatikan, apakah ketika air dimasukkan ke dalam botol, bentuk air tetap sama seperti gelas, atau justru berubah bentuknya seperti botol? Nah, itu kalau air. Bagaimana dengan sirup? Kita letakkan gelas, kita masukkan sirup ke dalam gelas secara perlahan-lahan. Kalian lihat, apakah bentuk sirup berubah? Bentuknya seperti gelas, atau justru bentuknya tidak berubah atau sama? Untuk lebih jelas lagi, kalian perhatikan, kita akan memindahkan sirup ke dalam botol. Kita letakkan botolnya, kita siapkan. Lalu sirupnya akan kita masukkan ke dalam botol. Kalian perhatikan bahwa sirup yang awalnya bentuknya seperti gelas, kita masukkan ke dalam botol. Apakah bentuk sirup tersebut masih seperti gelas atau justru berubah seperti botol? Itu kalau sirup. Bagaimana dengan minyak? Kalian siapkan botol dulu,
kalian tuangkan minyak ke dalam botol secara perlahan-lahan. Kalian perhatikan bagaimana minyak mengisi setiap ruang yang ada di botol, dan apakah bentuk minyak seperti botol? Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan kalau minyak tersebut akan kita pindahkan ke dalam gelas. Sekarang kita siapkan gelasnya, lalu minyaknya akan kita tuang ke dalam gelas. Nah, nanti kalian perhatikan apakah bentuk minyak masih seperti botol atau justru ketika minyak dituang ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Kalian perhatikan bagaimana bentuk minyak sekarang. Apakah masih seperti botol atau justru seperti gelas? Nah, jadi bagaimana anak-anak? Apa kesimpulan dari praktikum ini? Yang pertama, yang kita perhatikan adalah mutiara dan pensil. Bagaimana bentuk mutiara dan pensil ketika ditaruh di dalam gelas ataupun botol? Apakah bentuknya berubah menjadi panjang, menjadi lebar, menjadi kecil, atau bentuknya berubah? Tidak. Tetapi bentuk mutiara dan pensil tetap tidak berubah. Karena tidak berubah, mereka disebut dengan benda padat. Bagaimana dengan perubahan bentuk air, sirup, dan minyak? Kita perhatikan lagi ketika air, sirup, dan minyak dituang ke dalam gelas ataupun botol, apakah bentuknya berubah? Ketika kita mengambil air di dalam ember, apakah bentuknya seperti gelas? Ketika kita mengambil air di dalam bak mandi, apakah bentuknya seperti botol? Tidak, tapi bentuk air selalu berubah-ubah, yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Karena bentuknya selalu berubah mengikuti wadah atau tempatnya, air, sirup, dan minyak disebut dengan benda cair. Jadi selalu menyesuaikan. Misalnya, air ditaruh di gelas, maka bentuknya menyerupai gelas. Minyak ditaruh di botol, maka bentuknya menyerupai botol. Jadi bentuk benda cair sesuai dengan tempat atau wadahnya. Itu tadi adalah hasil praktikum kita pada hari ini. Sekarang kalian kerjakan buku tema 2 halaman 30 berdasarkan pengamatan yang kalian lihat dari video pembelajaran tadi. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.